Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik SJ Karili. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin ya rabbal alamin. Teruskan hidup normal ya. Maksud aku tuh normal baru ya sekarang ini. Jaga diri kalian ya, karena kasus itu semakin melonjak tinggi. Wah, ini semakin parah, semakin gila ini guys. Jadi, tapi nggak apa-apa. Teruskan kita beraktivitas seperti biasa. Maksud aku itu pakai masker ya, konsumsi obat ya, minum banyak air ya, terus olahraga juga ya. Betul. Supaya kita itu terus dehidrasi. Kita kena sentiasa melawan. Ya benar, melawan sesuatu yang kita nggak nampak ini guys. Yes. Nah, jadi terima kasih juga yang baru saja mampir ke channel kita The Pakcik, yang banyak memberikan kalian informatif dan juga reaction yang sangat jujur dan juga terbaik buat kalian semua ya. Thank you very much. Thank you Dan so much. untuk hari ini kita ingin tengok ada satu kampung yang dinamakan sebagai Kampung Naga Tasikmalaya yang boleh bisa hidup tanpa elektrik, gas dan gadget. Wow, ini sebenarnya bagus ini. Yes, betul. Ya, bagus ini. Itulah, tapi aku itu nggak tahu lagi gimana yang sebelum ini kita pernah lihat ya, satu kampung, aku lupa kampung apa. Ya, aku takut yang kampung yang sama yang kita lihat, tapi enggak sedetail ya. Mungkin di sini kita bisa mendengarkan yang lebih detail. Nah, kalau kalian tahu Kampung Naga Tasikmalaya ini di mana, guys? Kalau ada sila komentar di bawah ya. Nah, jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan berikan reaction. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow Angelic Paulina. Ya, untuk subscribe dia. Yes, untuk perkongsian yang lagi menarik selepas ini. Yes, dukung dia, subscribe dia ya guys, karena dia memberikan kita sesuatu yang kita nggak tahu, kita bisa tahu, dia informatif dan juga berwawasan. Jadi kita melakukan reaction kita dalam 3, 2, 1, and go. Kampung Naga terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan suatu Jawa perkampungan Barat. yang dihuni oleh sekelompok Jawa masyarakat Barat. yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Kampung ini berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang membuat desa ini unik adalah kebijakan kampung yang menolak modernisasi. Mereka semua hidup apa adanya tanpa listrik dan barang-barang elektronik lainnya. Betul. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih sekitar 30 km, sedangkan dari kota Garut jaraknya sekitar 26 km. Kampung ini berada pada suatu lembah yang subur, dilalui oleh sebuah sungai bernama Sungai Ciwulan yang bermata air di Gunung Cikure di daerah Garut. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu ya, nama saya Ijad. Kebetulan saya sebagai masyarakat adat Kampung Naga, dan kebetulan saya dikasih mandat oleh ketua adat sebagai pemandu. Kampung Naga itu tempat kampung adat namanya, bukan tempat pariwisata. Jadi bedanya adat dan pariwisata memang beda. Kalau pariwisata itu melainkan tongtonan, cuma diperlihatkan aja dan mungkin ada tiket masuk perorangan dan bebas di dalam. Jadi kalau di adat itu bisa disebut tuntunan, segala sesuatu masih mengandung makna atau filosofi tersendiri, apalagi kalau di adat segudang larangan. Untuk mencapai kampung tersebut harus menuruni sekitar 400 anak tangga yang sudah ditembok sampai ke tepi Sungai Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian setelah itu melalui jalan setapak menyusuri Sungai Ciwulan sampai ke dalam Kampung Naga. Sungai Ciwulan. Indah banget ini guys. Natural guys, natural. Bagi warga Naga, hidup selaras dengan alam adalah sebuah keniscayaan, termasuk menjaga amanat kesetiaan pada adat tradisi leluhur atau karuhun. Sebetulnya kalau misalnya di sini untuk masyarakat adat Kampung Naga tersendiri bisa disebut paremun obor atau kehilangan jejak. Pas tahun 1956 sempat terjadi kebakaran, itu yang dibakar oleh gerombolan DITI dulunya. Dan dulu kebetulan pusat perlindungan atau misalnya DITI dekat dengan kampung ini yang letaknya ada di seberang Sungai Culan, nyampe ke perbatasan Gunung Galunggung. Nah, sempat dari pihak DITI ngajak warga Kampung Naga, cuman di kala itu warga Kampung Naga kiblatnya ke Republik sampai sekarang ini.
pasti dia ngikut sama beliau. Semua kampung itu dibakar oleh DITI. Apalagi dengan konstruksi bangunan seperti ini untuk masyarakat adat Kampung Naga tidak bisa membela barang-barang yang ada di Kampung Naga. Berikut dokumen pun hangus terbakar semuanya. Tapi kadang-kadang kalau orang Sunda itu segala sesuatu kasih nama atau apa itu suka menggunakan bahasa kirata. Kirata itu dikira-kira tapi agak nyata gitu. Bukan istilahnya di sini ada ular naga atau ada mahkota naga gitu. Nama naga awalan naga juga kalau menggunakan bahasa kirata dikira-kira tapi agak nyata. Di sini mungkin Kampung Nagawir. Ada perkampungan di bawah lereng atau tebing gitu. Jadi disingkat disebut Kampung Nagawir. Cuma disingkat dengan disebut nama Kampung Naga. Tapi itu juga sebetulnya belum betul-betul gitu kan. Luas area Kampung Naga adalah sekitar 1,5 hektar dan jumlah bangunan dari kampung ada 112 bangunan yang terdiri dari 109 rumah, 1 masjid, balai kampung dan lumbung padi umum. Jumlah penduduknya ada sekitar 289 orang. Karena terbatasnya luas area Kampung Naga, jadi rumah pun dibangun terbatas. Oleh karena itu, sebagian penduduk ada yang pindah dan disebut Sanaga. Dengan batas wilayah di sebelah barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ciwulan atau Kalimulan yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuraya di daerah Garut. Wow, sangat details ya. Betul, Suka. dan juga tempat ini sangat spesial lah. Ya. Rumah adat di Kampung Naga ini berbentuk rumah panggung yang dibangun di atas ombak yang mempunyai Rumah ketinggian panggung. sekitar 40-60 cm. Bahan rumah dari bambu dan kayu. Sementara atap rumah itu biasanya dibuat dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Dan lantai rumahnya itu terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah lokasinya di sejuk sana gitu, biasanya guys. menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Dan di sini terbukti bangunan Kampung Naga bisa disebut bangunan tahan gempa ya. Dulu Tasikmalaya ada gempa 7,3 skala liter, digoyang gempa 7, skala liter. Alhamdulillah Kampung Naga tidak ada salah satu pun bangunan yang roboh. Malahan kalau di atas ada 4 bangunan roboh, kalau Cigalontang atas sini ya setengahnya bangunan roboh pas waktu gempa itu. Di setiap rumah penduduk mereka menggunakan perabot seminimalis mungkin. Meja makan dan kursi atau sofa juga tidak ada. Para tamu yang datang ke sini dan juga penduduk biasanya duduk bersila di atas Ya, lantai betul, kayu dengan bersila. alas yang rata-rata berupa tikar atau samak. Dan di dalam rumah ini tidak boleh ada kamar mandi, tetapi biasanya kamar mandi berada di luar. Jadi untuk mandi atau mencuci, penduduk harus jalan kaki dulu menuju area kamar mandi. Nah, di dalam rumah terdapat lumbung padi dan di bagian bawah rumah ada kandang ternak ayam. Kenapa misalnya di sini di bawah bangunan pakai ternak ayam? Ini mempunyai ajas manfaatnya. Soalnya bangunan seperti ini pokok pertama kan musuhnya rayap. Dikala ada rayap dari tanah itu dipatok oleh ayam. Di sini kan warga Kampung Naga masaknya masih menggunakan tungku, bahan baku kayu bakar. Masaknya menggunakan seeng, asupan dikukus seperti ini ya. Dan menggunakan seperti ini alhamdulillah udah terbukti ya di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah katanya di Kampung Naga untuk masalah masak seperti ini udah dijauhi dengan untuk masalah penyakit gula. Itu pakai menggunakan seperti ini, menggunakan air, jadi di kadar gula bisa turun melalui ke air dan bisa langsung lepas ke atas melalui asap. Kalau warga itu rajin membuang abu itu ke bawah bangunan, ntar di bawah bangunan itu ditakar oleh ayam, tercampur dengan kotoran ayam dalam jangka 3 bulan, 6 bulan itu dibangkat, fungsinya untuk pupuk. Ya bisa disebut dari alam, jadi kembali wajar lagi ya. ke alam. Betul, kembali kepada alam semula. Masyarakat Kampung Naga ini sudah sejak turun-menurun dari dulu. Setiap bangunan dan rumahnya itu tabu sekali atau dilarang untuk dicat oleh bahan biasa. Jadi biasanya mereka menggunakan cat yang terbuat dari kapur sirih. Begitu juga untuk memasak, mereka masih menggunakan kayu bakar dan kompor minyak tanah. Jadi mereka tabu menggunakan gas LPG. Betul-betul dinamakan sebagai natural. Yes, sehat nih orang-orang di sana ya. Yes. Hal-hal tabu pantangan atau pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupannya. Pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang. Misalnya tata cara membangun dan bentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, kesenian dan sebagainya. Mereka ada Jadi kalau feng misalnya di shui. sini segudang larangan tapi tidak banyak aturan. Soalnya kalau di adat itu hukum adat cuma 1 kalimat pamali udah. Dengan kalimat pamali di adat itu tidak bisa tawar-menawar. Soalnya moto pamali di sini bukannya istilahnya mempersulit untuk pengunjung atau misalnya di sini pokok pertama itu
dibarengan dengan rasanya dan dedeh, welas dan asih. Dibar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, isa pinah cai pinah tampian, ciri sabumi cara desa. Soalnya dengan kalimat pemali itu ada amanat, ada wasiat, tentu juga mungkin ada akibat. Di Kampung Naga ini ada satu bangunan yang disebut Bumi Ageng yang tidak boleh dijadikan objek foto atau video karena bangunan berukuran sekitar 3 kali 6 meter itu merupakan bangunan sakral. Bumi Ageng itu paling dipakai tempat lembaga adat melaksanakan acara adat. Soalnya di sini warga Kampung Naga kan masih melaksanakan acara adat yang disebut Hajat Sasih namanya. Sebagai masyarakat yang hidup dalam alam dan kultur Sunda, masyarakat Sunda memiliki pandangan kosmologis yang diwariskan oleh leluhurnya. Secara kultural, pandangan kosmologi ini tergambar dalam hazanah mitologinya. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa ritual atau upacara yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Naga. Salah satunya adalah upacara Hajat Sasih. Upacara Hajat Sasih dilaksanakan 6 kali dalam setahun atau masing-masing 1 kali dalam 6 bulan yang diagungkan dalam agama Islam. Upacara ini merupakan upacara penghormatan terhadap arwah nenek moyang yang dilaksanakan dalam 1 hari tanpa menghentikan jalannya upacara apabila turun hujan. Karena hujan dianggap karunia. Selain itu, ada juga upacara gusaran, upacara lingkaran hidup, dan masih banyak lagi. Wah, semuanya ini siap. Di sini disebut segudang larangan, ada yang boleh dan nggak bolehnya. Seperti contoh di sini adalah yang disebut salah satu hutan yang disebut hutan larangan. Disebut hutan larangan itu tanpa terkecualian, warga setempat pun tidak boleh masuk ke situ, apalagi ngambil kayu bakar atau ranting-ranting ya udah jatuh. Jadi istilahnya di adat dilarang, bukan dilarang di dalamnya ada salah satu makhluk yang menyeramkan atau ada binatang buas, bukan. Jadi dilarang itu sebetulnya dari zaman nenek moyang ngasih contoh untuk jiwa penerus supaya hutan lestari tidak gundul. Soalnya kalau misalnya di sini perlu tahu juga ya, untuk dari segi konsep pola hidup warga Kampung Naga bisa disebut hidupnya hidup bersama alam, bukan hanya hidup sekedar di alam. Ya wujud nyata perlakuan dengan alam seimbang. Di sini posisi letak aja ya. Kampung Naga di sini ada di lembah, di jurang, di kilaueh tebing. Alhamdulillah Kampung Naga belum pernah kena longsor. Ada di bantaran sungai Ciwulan Besar. Di kala musim hujan, alhamdulillah Kampung Naga belum pernah kena banjir. Soalnya juga alam juga kan tidak mungkin merusak kalau tidak rusak. Yes. Yang menjadi keunikan dari Kampung Naga, kampung ini adalah salah satu kampung adat yang masih menjaga warisan leluhur tanpa mau tersentuh listrik dan kemajuan modernisasi. Kenapa di Kampung Naga di sini tidak ada listrik? Justru kalau di Kampung Naga di sini menolak untuk masalah tenaga listrik. Melalui PLN 2008-an, dikerutnya turun ke sini, sama menawarkan tentang masalah listrik, tapi tetap warga menolaknya. Soalnya alasan pokok pertama yang dikhawatirkan, dikala listrik masuk Kampung Naga antara warga yang mampu beli TV berwarna, beli kulkas, beli apa aja. Jadi lama-kelamaan akan menimbulkan kesenjangan, kecemburuan gitu. Soalnya pokok pertama yang diperlukan oleh warga Kampung Naga di sini yang diperlukan itu ketenangan, bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang. Tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan itu bukan berupa materi. Makanya di sini untuk warga Kampung Naga bisa disebut tiis jeli herang mata gitu guys. Wow. Untuk masyarakat Kampung Naga memang mata pencarian pokok kan bertani, bercocok menanam padi, dan di sini masih menggunakan varietas padi lokal dalam 1 atau 2 kali panen. Terus misalnya di sini memang kalau di Kampung Naga dari mulai menanam padi di sini masih mempunyai tata cara tersendiri. Ya istilahnya kalau di adat masih ada paribasa, mipit kudu amit nyala kudu menta atau bebeja. Ya disebut mipit kudu amit nyala kudu menta atau bebeja itu kalau manusia itu kan cuma sekedar syariat. Memang syariatnya manusia menanam padi, syariatnya manusia ngasih pupuk padi. Tapi hakikat padi bisa berbuah itu hakikat Gusti Allah yang Maha Kuasa. Ya minimal mungkin izin dulu ke yang Maha Kuasa. Ya, Selain benar-benar. bertani, biasanya orang-orang di sini itu membuat produksi kerajinan tangan atau handicraft. Jadi terutama karena semakin tingginya arus wisatawan mancanegara yang suka berkunjung ke perkampungan ini, barang-barang tersebut biasanya berupa anyam-anyaman. Jadi itu biasanya disebut anyaman udang-udangan, tas tangan, dan barang-barang Anyaman kebutuhan udang-udangan. lainnya seperti bakul, kukusan, kipas, tampah, dan lainnya. Wow. Untuk pendidikan di Kampung Naga terbilang masih minim karena sarananya tidak ada. Jadi anak-anak dari kampung ketika mulai memasuki TK, mereka harus menaiki anak tangga dan berjalan sejauh 600 meter untuk pergi 600 berangkat ke sekolah yang lokasinya berada di luar area Kampung Naga. Jadi untuk tingkat pendidikan, penduduk Kampung Naga membebaskan anaknya untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi hingga universitas.
dari segi pemikiran misalnya mau intelektual, wawasan kuda silahkan. Cuman ingat kalau di adat lampahnya harus lokal. Jadi kalau di adat itu pokok pertama masih mempertahankan gaya hidup, bukan hidup gaya. Bukan istilah nggak boleh hidup gaya, cuman gaya hidup jangan sampai ditinggalkan. Kenapa diharuskan pakai pemandu? Soalnya kalau di sini kan beda dengan tempat pariwisata gitu. Kalau pariwisata mungkin ada tiket masuk, bebas di dalam. Tapi kalau di adat itu tidak ada tiket masuk perorangan, cuman di dalam nggak bebas. Soalnya kalau apalagi kalau di adat segudang larangan ada yang boleh dan nggak bolehnya. Jadi apalagi dengan kunjungan ke Kampung Naga memerlukan informasi tentang tatanan dan budaya yang ada di Kampung Naga. Fakta unik ketika ditanya apakah warga Kampung Naga ada yang pernah tertular COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Penduduk sana menjawab tidak ada karena kesahajaan warga kampung adat yang memegang teguh adat budaya dan kepercayaan leluhur yang menghargai alam, makhluk serta hal-hal yang ditabukan membuat seluruh warga terbebas dari penularan wabah corona. Penduduk mengatakan pola hidup sehat warga kampung adat yang beraktivitas setiap hari hanya di sekitar perkampungan menjadikan desa ini bebas dari COVID-19. Wow. Oke, ayat last dia nih memang aku suka banget. Iya. Yes, ini memang kenyataannya. Tapi apa boleh buat? Ya itu tidak bisa dicakap lah. Tapi apa-apapun dari segi macam, aku suka lah yang macam ada satu orang yang explain tentang Kampung Naga ini sendiri. Bagaimana kehidupannya di sana, bagaimana mereka menjaga alam itu. Dan terbukti bila kita menjaga alam itu sendiri tanpa merosakkan alam, alam pun akan cuba untuk dekat kepada kita. Seperti kita. Ya, Kampung Naga ini, ya maksudnya Kampung Naga ini memiliki falsafah hidup sendiri dan komitmen yang teguh ya kan. Nah, hakikatnya mengambil dari alam itu kembali ke alam ya, melangsungkan hidup menjaga budaya disertai menjaga kelestarian alam ya. Suasana kampung ini yang kita paling suka ya. Ini benar-benar adem ya dari segi jauh dari bising perkotaan ya, tempat yang kayak seperti ini lebih menyatu dengan alam lah soalnya. Yes, betul. Tapi mereka tetap menerapkan sistem pendidikan juga, maksudnya di sini sistem pendidikan anak-anak akan dibuat di bahagian luar 600 meter daripada kampung itu. Ya, dan yang paling penting di dalam kampung itu ialah yang mereka cari tentang kebahagiaan dan bukan kepada materi. Iya benar. Maksudnya gadget apa semua itu nggak penting sebenarnya ya. Nah yang paling penting itu adalah kebersamaan mereka ya, kesatuan mereka di dalam kampung itu mereka kuat ya. Betul. Nah bayangin aja mereka nggak tahu apa yang terjadi ya di luar. Nah mereka nggak ada gadget apa, yang penting mereka hidup enak. Mereka nggak ada mengganggu orang lain ya, dan mereka tidak diganggu. Itu banyak banget ya. Walaupun mereka ada juga keluar, tetapi benda yang di luar itu di luar saja, tidak dimasukkan ke dalam untuk menjaga kehormatan di dalam kampung itu, menjaga adat dan resam. Iya benar. Itu menjagakan, dia melestarikan tempat itu ya kan, maksud aku tempat itu harus dihormati lah. Ya. Wah, terima kasih atas info yang sangat informatif ini ya, yang kita nggak tahu, kita udah jadi tahu ya. Sangat detail, sangat bagus, sangat memberikan kita banyak pikiran dan buah pikiran juga. Nah, walaupun aku sebentar tadi hilang dari radar ya karena internetku ya guys. Nggak apa-apa, tapi apa yang penting sekali tentang apa yang jaga oleh nenek moyang mereka, yaitu penjagaan sebenar tentang kampung ini supaya kekal lama, supaya tidak dihancurkan oleh development baru, oleh bangunan baru begitu sana sini, merosakkan alam, merosakkan sungai dan sebagainya. Nah, dan kita lihat di sini keberkesanan daripada apa yang mereka bikin ini. Nah, lihat hari ini terbukti ya, yang mereka itu jauh daripada COVID-19. Sangat bagus ya. So, terima kasih ya yang udah nonton bareng video ini bersama kita juga. Terima kasih ya kepada teman-teman kita yang baru mampir ke channel kita juga. Terima kasih ya. Dukung channel kita insyaallah. Dan terima kasih juga buat Angelique Paulina atas video yang sangat informatif ini. Yes, benar. So, gitu saja video kita untuk kali ini ya, Pak Cik. Yes, itu sebarang kami berdua. Terima kasih for watching. Sekiranya korang ada lagi video-video sekeren gini yang untuk menambah pengetahuan kita juga, jangan lupa komen down below beserta ini, dan insyaallah kita akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda, serta jangan lupa
letakkan button thumbs up. Oke. Iya, makasih. So begitu saja video kita untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.